Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengajukan dispensasi untuk menikah dini. Setelah melonjak, menyusul adanya dispensasi nikah bagi Kenapa sendiri kan anak telepon nih? Halo, assalamualaikum deh kanan. Waalaikumsalam. Apa pernah dipakai? Rena jangan cium-cium dia kanan. Nur lagi. Apa ini deh kanan? Oh iya, disuruh pinjam. Nah, saya di kasih bola dari Dela ke dilapas dan di. Jadi kaca dikit jangan aku nampai sananya nampai SMP. Entah bajika baju ke bawang bunting. Kamu nak kaya, kasihannya nih main, kasihannya mungkin kami mungkin pasti bola ya, jadi masa depan nah. Iya deh kanan, nampak aku juga buku kak, karena kaya sembarang sih, aku janjo, yang pasti lehen dari anakku. Nampak aku telepon ke boleh aku nalebak iku uang buku kadang kanan. Iya. Kamu menjawab ini sampai Waalaikumsalam deh kanan. Assalamualaikum nak, pulang nak. Waalaikumsalam nak. Pergi dulu ganti baju nak, baru ke meja makan ki. Soalnya ada mau kutanyakan ki sebentar sekali di. Iya, mau ganti baju dulu. Ya pergi dulu ganti baju. Alia, apa dibikin nak? Tidur ki. Keluar tidur kali sebentar karena ada mau saya tanyakan ki nak. Iya, tunggu Kidi. Iya. Nah, ada ini mau kutanyakan Ki. Tadi itu menelpon Ki den kanan. Katanya Hendra anaknya Bang Aji dan suka Ki nak. Hendra, anak-anak ruang aji yang ada menuju ke bangunan yang di sebelah sana mah. Iya nah. Katanya suka Ki tertarik sama kita, makanya waktu datang melamar di depannya. Dan kebetulan juga masih ada hutangnya bapak tanah. Jadi kalau menikah sama kita lunas Ki hutangnya bapak nak. Ima, masih kelas 9 nak. Tapi nak kalau menikah sama Hinta terjamin nih hidup kita. Dia tidak semua terjamin nih hidup kita nak. Belum pasti ya mak. Apa kau bikin sini? Tidak duduk lagi. Tertarik kok dicari. Selesai acara maulid di masjid. Cara juga sama Femi dan kemana iki? Nah, ada kegiatan maulid ke selesai ini. Tapi ada lagi info katanya beda yang ada ikut maulid kumpul di musola. Lagi ada kegiatan dari kota KBN. Jadi kau harus kau ikut karena jatuh semua ada itu kegiatan ini nanti sudah masih sama Femi ikut maulid. Jadi lupa itu tinggal. Tidak bisa mampu di taman karena sudah mengenal maulid tadi. Ya kali makasih kau ini. Ya. Bilang apa itu?
ada pula dampak dari pernikahan dini itu. Yang pertama ada resiko kehamilan pada usia muda. Jadi anak perempuan yang hamil pada usia remaja di bawah 18 tahun memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan karena rahimnya itu belum matang toh, jadi bisa menyebabkan kematian pada ibu dan bayi, dan juga besarnya nanti jadi stunting atau kekurangan gizi. Nah, yang kedua ada juga dampak dari sisi pendidikannya, ada sekolah. Banyak anak yang menikah di pernikahan dini ini harus berhenti sekolah karena tanggung jawab baru sebagai istri atau suami atau orang tua yang menghambat proses belajar dengan perkembangan potensi dirinya. Yang kedua, terhambatnya cita-cita dan masa depannya. Pendidikan yang memadai, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin kecil. Akibatnya karena kenapa tidak bisa sengaja tidak sini cerita bersama ibu. Kemarin tuh pas aku pulang sekolah tiba-tiba nak panggil kak mamaku mau kak menjodohkan suruh kak menikah dini, tapi nggak mau kak saya ibu masih mau ke sekolah. Nah, kita itu punya hak untuk menentukan masa depan kita. Jadi pernikahan dini itu bukan solusi. Jadi di sini kita mau membahas tentang rencana tak menikahkan Alia. Saya tahu sekali Bu kalau situasi ibu saat ini sangat sulit. Tapi untuk menikahkan Alia di bawah umur itu bukan jalan keluar gitu. ya Bu, benar sekali. Dan menurut undang-undang yang saya ketahui Bu, minimal usia pernikahan itu 19 tahun dan kita tempatkan saja, tetapi untuk keselamatan Alia sendiri Bu. Tapi saya takut kami tidak punya masa depan, dan kalau kami tetap miskin dan kami juga keluarganya penghasilan tetap semenjak ayahnya Alia meninggal Bu. Mama mau ke sekolah, dan jika mama mau jadi guru, mau kamu nikah Mama. Alia, setelah mama pikir-pikir lagi, ternyata mama salah nak. Harusnya Alia itu kejar mimpinya. Kalau menikah bisa dimanfaatkan. Terima kasih Mas, terima kasih atas kepercayaan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Daud, SOS MM, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Goa, ingin menyampaikan terkait dengan perkawinan usia anak di bawah
19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka perkawinan di usia anak itu di Indonesia ini, Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Goa ini masih tinggi. Dan dampak dari perkawinan usia anak ini adalah tentunya dari segi kesiapan fisik dan mental bagi anak-anak kita yang kawin di usia itu masih belum siap dari segi mental dan fisiknya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, bagaimana agar perkawinan di usia anak itu bisa kita cegah, karena dampaknya akan buruk, terutama dalam hal penanganan stunting. Bagi anak-anak yang kawin di usia itu, maka mereka akan rentang menghasilkan anak yang stunting ini, karena itu tadi kesiapan fisik dan mental. Oleh karena itu sekali lagi bahwa bagaimana kita bisa mencegahnya ini dengan memberikan ada perhatian dari orang tua dan lingkungannya. Tentunya dengan memberikan pendidikan yang memadai bagi anak-anak kita, khususnya bagi perempuan. Jadi kalau mereka diberikan kesempatan untuk sekolah sampai ke perguruan tinggi, maka perkawinan anak ini bisa kita cegah. Kemudian bagaimana agar lingkungan kita, ada kewajiban bagi kita semua agar menjaga anak-anak kita itu agar tidak masuk ke dalam pergaulan yang bebas. Pergaulan yang bebas di mana tidak ada lagi sekat-sekat antara laki-laki dan perempuan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Goa itu di setiap kecamatan itu sudah kita bentuk namanya Satya Gatra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Salah satunya layanannya itu adalah memberikan konsultasi dan konseling bagi remaja dan keluarga. Remaja itu ini berkaitan dengan bagaimana supaya anak-anak kita itu bisa menikmati pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi pendidikan anak-anak kita itu, semakin mempunyai peluang untuk bisa mempunyai kesiapan yang baik dalam memasuki gerbang perkawinan itu. Inilah yang mungkin barangkali yang harus menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga insya Allah ke depannya ini bisa kita turunkan dengan perlibatan dari semua pihak, kepedulian dari semua pihak. Saya kira demikian, mari kita menjaga anak-anak kita ini agar Indonesia Emas di tahun 2045 ini kita bisa capai dengan cara bagaimana agar menghindari perkawinan di usia anak, yaitu usia di bawah 19 tahun yang angkanya semakin memperhatikan. Demikian, bila terpedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa ko Goa, Goa maju.